sering-seringlah mengaji, sering-seringlah mengaji Al-Quran, karena Al-Quran sebagai sifat, sebagai penyembuh hutan, sebagai petunjuk, Furqan sebagai pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Semuanya itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya hadrati ikhwani min anbiya'i wal wal awliya wal shuhada wal sholihin wal sahabati wat tabi'in والعلماء العاملين والمصنف المحلسين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا جنب القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahfudan fi qulubi ibadika wa azizan bi mulkihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qaiman bil zawal ya mumti'an bil amthal alhamdulillah wa salamu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan fil layli wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul qalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya rabbi mati'ani bi sirri wa
وقلبي ومقلتي وأبلي وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالقبر وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Yunus 68. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ittakhadallahu waladan. Qalu, berkata orang-orang yang kafir, berkata orang-orang yang musyrik, ittakhadallah, mengambil siapa Allah, waladan, anak. Subhanahu, maha suci Allah dari yang demikian. Wal ghaniyu, dialah Allah yang maha ghani, maha kaya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu, milik Allah, ma fis samawati, apa-apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa-apa yang ada di bumi. In indakum min sultanin bihadza, tidaklah di sisi kalian min sultan, dari kekuatan, dari kepemahaman, bihadza, tentang hal ini, tentang ketauhidan, tentang siapa Allah. Ataquluna 'ala Allah, apakah kalian berkata, apakah kalian mengatakan 'ala Allah, atas nama Allah, tentang Allah, ma la ta'lamun, sedangkan kalian tidak mengetahui tentang Allah. Jadi orang-orang kafir ini mengatakan bahwasanya qalu ittakhadallahu walada, mengatakan bahwa Allah itu mempunyai anak, bahwa Isa itu ibnullah, bahwa Uzair itu anak Allah. Ini sebetulnya bukan demikian. Saking cintanya Allah, dan tidak ada kecintaan, pengibaratan, pemisalan, pengandaian melebihi cinta orang tua terhadap anak. Jadi untuk mengandaikan, kamu nggak boleh mengandai-andaikan. Saking cintanya Allah kepada hambanya, terus kemudian mengatakan bahwa manusia ini adalah anaknya Allah, putra-putranya Allah, malaikat ini putri-putrinya Allah. Nggak boleh. Subhanahu, maha suci Allah dari hal yang demikian.
Subhanallah, Maha suci Allah dari kesyirikan. Makanya jangan sampai di dalam dada kita, di dalam hati kita terbesit ada kesyirikan, terbesit ada penyekutuan terhadap Allah, ada suroka, ada Tuhan selain Allah, ada kekuatan selain Allah di dalam hati kita. Buang keyakinan-keyakinan yang meyakini bahwasanya ada kekuatan selain Allah. Karena itu termasuk kemusyrikan. Huwal Ghaniyyu, dialah Allah yang maha kaya. Al-Ghaniyyu Al-Mughni, dialah Allah yang maha kaya dan maha mengkayakan. Jadi jangan sempit kita cara berpandang, cara berpikir. Kalau di Indonesia rata-rata sama antara orang non-muslim, orang-orang kafir, dengan orang-orang yang beriman, dengan orang-orang yang Islam. Di Indonesia rata-rata sama. Orang kafir ya kaya, orang muslim ya kaya. Jangan bandingkan, jangan hanya membandingkan di sekitar kita. Toh banyak juga di sekitar kita orang muslim kaya raya, orang muslim miskin, banyak. Wal Ghaniyyu, dialah Allah yang maha ghani, maha kaya. Al-Mughniyyu, maha mengkayakan. Jadi Allah itu maha kaya. Jadi jangan sampai di dalam hati kita ada keraguan bahwa Allah bisa mengkayakan, karena Allah maha kaya. Dan Allah Al-Mughni, maha mengkayakan bagi siapa-siapa yang dikehendaki. Kita yakin atau tidak? Kalau kita yakin, sampaikan. Kaifa ahuhu minal faqri wa ana abdul ghani. Bagaimana aku bisa takut, bisa khawatir tentang kefakiran, tentang kemiskinan, sedangkan aku hambanya Allah yang maha kaya. Tanamkan itu di dalam hati kita. Kaifa ahahu minal faqri wa ana abdul ghani. Gimana aku merasakan takut akan kemiskinan, sedangkan aku mempunyai Allah yang maha kaya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kekayaannya Allah itu semuanya milik Allah. Apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi semua milik Allah. Termasuk kita milik Allah. Harta-harta kita milik Allah. Pangkat dan jabatan kita milik Allah. Kepintaran kita milik Allah. Semuanya milik Allah. Makanya jangan sampai kita tidak sadar, tidak tahu diri bahwa semuanya milik Allah. Termasuk nyawa kita pun milik Allah. Jadi jangan berpikir yang macam-macam. Milikku, akhirnya keakuannya muncul. Kalau keakuannya muncul, berarti sifat sombongnya muncul, penyakit hatinya timbul. Gara-gara keakuannya. Kalau enggak gara-gara aku, kalau enggak aku, dikit-dikit aku. Akhirnya keakuannya itu yang kadang menyebabkan dia menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Siapa contohnya? Fir'aun. Contohnya Fir'aun. Kekuasaannya yang luas, hartanya yang banyak, membuat orang lain tunduk kepadanya.
Akhirnya lama-kelamaan dia menyetarakan dirinya dengan Allah, menyetarakan dirinya dengan Tuhan, dengan mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Seperti itu adanya. Kalau sudah di dalam hati terjangkiti sifat kesombongan, akhirnya akan menyamakan dirinya dengan Tuhan. Keakuan yang muncul, aku lebih baik, aku lebih pinter, aku lebih hebat. Itulah iblis. In indakum min sultanin bihadza. Tidaklah di sisi kalian, di sisi mereka orang-orang kafir itu, min sultan, ada kekuatan, ada keterangan bihadza, tentang hal ini, tentang ketauhidan. Ataquluna 'ala Allah, bahkan apakah berkata mereka ini atas nama Allah, tentang Allah, malah ta'lamun, sedangkan mereka tidak mengetahui siapa Allah, tidak tahu banyak tentang Allah. Makanya kita hati-hati. Tatkala kita menyembah Allah, kita harus tahu siapa Allah. Tatkala kita mengabdi kepada Allah, kita harus tahu siapa Allah. Ma'rifatul ma'bud qabla al-ibadah. Jadi kita harus tahu siapa Allah sebelum kita beribadah kepada Allah. Dikhawatirkan nantinya kita salah dalam beribadah. Kita salah dalam beribadah kepada siapa? Kita salah dalam mempertuhankan siapa? Kalau perkataannya, kalau omongannya, yang kita pertuhankan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang kita pertuhankan, yang kita abdi Allah Ar-Ghafurur Rahim. Namun pada kenyataannya, kelakuan kita penuh kebencian, kelakuan kita penuh permusuhan, penuh dendam. Dikhawatirkan kita salah siapa yang kita abdi, kita salah siapa yang kita sembah. Bukan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, bukan Allah Ghafurur Rahim, melainkan as-syaitonir rajim. Na'udzubillah. Masa yang disembah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, namun dalam kehidupan kesehariannya yang dia lakukan adalah kebencian, kedengkian, permusuhan. Katanya Allah yang dia sembah, yang Maha Ghafurur Rahim, namun permusuhannya langgeng, dendam, tidak pemaaf. Katanya Allah itu Ghafurur Rahim. Kalau kita menyembah Allah, kalau kita mengabdi kepada Allah, setidaknya kita harus melakukan apa-apa yang menjadi sifat-sifatnya Allah. Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Ya kita setidaknya juga memaafkan, mudah memberi maaf. Hilangkan rasa dendam di dalam hati, rasa kebencian di dalam hati, permusuhan antar sesama. Karena itu bukan sifatnya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, bukan sifatnya Allah Ghafurur Rahim, melainkan itu semua sifatnya syaitonir rajim. Na'udzubillah. Sadari kita bahwa kebencian, permusuhan itu semua penyebabnya adalah setan, iblis. Hati-hati. Sampai kiamat pun iblis, setan sudah ada perjanjian kontrak dengan Allah bahwa ingin menggelincirkan keimanan seluruh manusia sampai akhir hayatnya, sampai kematiannya. Qul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun.
Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngada Allah atas nama Allah al-kadzib dengan kebohongan, la yuflihun, maka hidupnya tidak akan pernah beruntung, tidak akan pernah bahagia. Jawab orang-orang kafir, jawab orang-orang musyrik, walaupun aku tidak menyembah Allah, buktinya aku kaya. Walaupun aku tidak masuk ke dalam Islam, buktinya rumahku besar, lantai 2, lantai 3, rumahku banyak, hartaku melimpah. Namun bisa dipastikan orang kafir tidak akan pernah merasakan kebahagiaan dalam hidupnya, karena fitrahnya manusia hanya menyembah kepada Allah. Sekaya apapun mereka, cuma ada kesenangan di dalam hidup mereka, bukan kebahagiaan. Makanya kalau kesenangan mudah untuk kecewa, mudah untuk berputus asa. Itulah ciri-cirinya orang-orang kafir. Makanya kalian jangan berbangga, jangan merasa beruntung hidupnya. Kalau rezekinya dikayakan oleh Allah hartanya, jangan gampang untuk memutuskan, oh ini gara-gara aku bekerja keras, oh gara-gara aku, karena ibadahku ini, karena tahajudku ini, aku dikayakan oleh Allah. Hati-hati, jangan berbangga terhadap amal-amal ibadah kita. Ibadah saja yang ikhlas, yang anteng. Jangan dikait-kaitkan dengan harta, kenikmatan dunia yang hanya fata morgana. Mata'un fid dunya, kenikmatan di dunia yang mereka rasakan. Tsumma ilaina, kemudian kepada Allah, marji'uhum, dikembalikan mereka semua. Terus apa yang akan terjadi? Tsumma nuziquhumul azab, kelak yaumil qiyamah, kemudian akan Allah timpakan kepada mereka al-azab, azab, siksaan asyadid yang amat pedih, yang amat sangat, bima kanu yakfurun. Ini disebabkan kanu ada mereka yakfurun, atas kekafiran mereka. Kafir menolak kebenaran, menutup hatinya dari kebenaran yang datang, dari petunjuk yang datang. Tak mau. Kekafiran ini disebabkan karena keakuan. Keakuan ini ciri-cirinya orang yang sombong. Makanya orang yang sombong itu mudah untuk menolak kebenaran yang datang, mudah untuk menghinakan orang, merendahkan orang lain. Makanya hati-hati dengan penyakit hati. Makanya sering-seringlah mengaji, sering-seringlah mengaji Al-Quran, karena Al-Quran sebagai sifat, sebagai penyembuh, hudan, sebagai petunjuk, Furqan sebagai pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Semuanya itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Kalau tidak beriman, tidak akan pernah oleh Allah diberikan petunjuk. Makanya beriman, yakin lewat lisan kita buktikan dengan bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yakin, ucapkan betul-betul ke dalam hati keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah. Kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, kita buktikan dengan beramal soleh.
Keimanan itu bukan cuma diomongkan di lisan, tapi betul-betul diucapkan di dalam hati, kemudian kita buktikan dengan amal soleh. Ya. Ingat, Allah itu tidak punya anak. Ngapain punya anak? Cuma ini pengandaian. Seandainya kita manusia sebagai orang tua, kemudian kita mempunyai anak, ya cintanya orang tua kepada anak terus diperandaikan seperti cintanya Allah terhadap manusia. Ya. Kurang ilmunya kita. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Kita berbicara tentang Allah tapi kita tidak punya ilmunya. Kita tidak tahu siapa Allah karena kita minim ilmu, miskin ilmu. Makanya kita belajar. Ya. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi milik Allah, termasuk diri kita. Ya. Allah itu nggak punya anak dan Allah itu tidak diperanakkan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma amna bil Qur'an al-ulana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf wan-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.